Halo Sobat Jiru Sinema, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Jiru Sinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Sobat Jiru Sinema, pada kali ini Jiru Sinema hadir dengan cerita tentang Semar Badranaya, kisah hidup Semar Badranaya. Seperti apa ceritanya? Kita langsung saja ke ceritanya, yuk cekidiu. Di Kahyangan, Raja Kahyangan Sang Hyang Tunggal menikahi Dewi Rekatawati, putri dari Sang Hyang Rekata. Mereka hidup dengan tenang dan damai di Kahyangan. Sang Hyang Tunggal menjadi Raja Dewa. Hingga pada akhirnya Dewi Rekatawati melahirkan atau mengeluarkan sebutir telur dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat Sang Hyang Tunggal menjadi marah, kemudian membanting telur itu hingga menjadi 3 bagian. Telur itu pecah menjadi 3 bagian, yaitu menjadi cangkang telur, putih telur, dan kuning telur. Namun apa yang terjadi? Dari pecahan itu berubah menjadi sosok manusia atau sesosok dewa. Mereka berubah menjadi sosok yang sangat tampan. Menjadi ketiga putra Sang Hyang Tunggal yang memiliki wajah yang sangat tampan. Kemudian oleh Sang Hyang Tunggal, mereka bertiga diberi nama. Cangkang telur diberi nama Antaga, putih telur diberi nama Ismaya, sementara kuning telur diberi nama Manikmaya. Mereka bertiga menjadi putra Sang Hyang Tunggal di Kahyangan. Mereka bertiga tumbuh menjadi laki-laki sejati, laki-laki yang kuat, laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang memiliki kemampuan yang luar biasa, memiliki kesaktian yang luar biasa, memiliki keberanian, ketangguhan, dan juga memiliki kecakapan. Karena bagaimanapun juga mereka adalah putra penguasa dewa, yang suatu saat nanti salah satu dari mereka juga akan menjadi seorang raja dewa. Hingga pada akhirnya mereka sudah tumbuh dewasa, terjadi perselisihan paham di Kahyangan antara ketiga putra Sang Hyang Tunggal. Mereka menginginkan jabatan menjadi Raja Dewa. Mereka memperebutkan jabatan penguasa Kahyangan. Antaga dan Ismaya saling berebut, berselisih paham, saling meyakini bahwa merekalah yang mampu menjadi Raja Kahyangan. Karena mereka memiliki kekuatan, memiliki kesaktian yang luar biasa. Begitupun dengan Manikmaya. Manikmaya juga menginginkan jabatan itu. Mereka bertiga sama-sama memiliki kemampuan yang luar biasa, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Hingga pada akhirnya Sang Hyang Tunggal mengetahui kejadian itu, ia menjadi marah dan bertanya kepada ketiga putranya penyebab permasalahan terjadinya penyebab perselisihan itu. Kemudian mereka menjelaskan bahwa mereka mengharapkan jabatan sebagai Raja Dewa. Sama-sama ingin menjadi Raja Dewa. Sang Hyang Tunggal menjadi marah karena merasa belum menurunkan atau memberikan jabatan itu kepada putranya. Namun mengingat putranya bersikeras, saling serang, saling mengklaim bahwa dirinya mampu, akhirnya Sang Hyang Tunggal memberikan kesempatan kepada ketiga putranya untuk menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kesaktiannya, dan juga menunjukkan kecerdasannya. Siapa yang paling sakti, siapa yang paling tangguh, dan siapa yang paling cerdas, itulah yang pantas menjadi Raja Dewa di Kahyangan. Kemudian Sang Hyang Tunggal memberikan sayembara kepada ketiga putranya. Bagi siapapun yang berhasil menelan Gunung Jamur Dipa dan mengeluarkannya, maka dialah yang pantas menjadi Raja Dewa di Kahyangan. Setelah mendengar itu, mereka bertiga segera bergegas menunjukkan kesaktiannya, menunjukkan kemampuannya. Yang pertama adalah Antaga. Ia yang merasa paling tua, merasa paling sakti, dan merasa paling kuat. Pergi menuju Jamur Dipa, kemudian berusaha untuk menelannya.
Dengan sekuat tenaga ia membuka mulutnya, memasukkan gunung jamur dipa ke dalam mulutnya. Perlahan-lahan ia dengan segala kesaktiannya, dikerahkan segala kemampuannya, menelan gunung jamur dipa. Apa yang terjadi? Gunung itu tidak sempat tertelan, namun sempat masuk ke dalam mulutnya. Antaga tidak berhasil menelan gunung jamur dipa, namun berhasil memasukkan jamur dipa ke dalam mulutnya, yang ternyata gunung itu melukai mulut Antaga. Mulut Antaga menjadi sobek. Setelah kejadian itu, karena terlalu memaksakan kehendak, terlalu memaksa kesaktiannya, terlalu memaksa kekuatannya untuk menelan gunung jamur dipa, akhirnya bentuk dan wujud Antaga menjadi berubah. Mulutnya menjadi menganga lebar, perutnya menjadi buncit, hilang bentuk dan tubuh Antaga yang gagah perkasa, tampan, menjadi sosok yang sangat lucu dan ia merasa gagal, merasa tidak sanggup menelan gunung jamur dipa. Ismaya merasa senang sekali, merasa bergembira karena dengan kegagalan Antaga berarti ia memiliki kesempatan untuk menang. Ia melakukan hal yang sama, mendekati gunung jamur dipa. Kemudian dengan mengeluarkan segala kemampuannya, segala kekuatannya, ia berusaha memakan gunung jamur dipa, menelannya. Ia membuka mulutnya dengan lebar, kemudian memasukkan gunung jamur dipa ke dalam perutnya. Apa yang terjadi? Ternyata berhasil. Ismaya berhasil memasukkan gunung jamur dipa, berhasil menelan gunung jamur dipa sampai ke perutnya. Namun apa yang terjadi setelah itu? Gunung jamur dipa tertelan, ia tidak bisa mengeluarkannya lagi. Gunung jamur dipa berhenti di dalam perutnya, tidak bisa keluar. Ia menjadi kesakitan, menjadi bingung bagaimana cara mengeluarkannya. Ternyata gunung jamur dipa menetap di dalam perutnya. Ismaya berubah wujud karena terlalu memaksakan kehendak, berubah wujud menjadi perutnya besar dengan pantat yang juga membesar, yang artinya gunung jamur dipa berdiam di dalam sana. Antaga dan Ismaya menjadi sangat menyesal karena keserakahannya, karena ketamakannya, karena ambisinya. Ia mengalami siksaan yang sangat berat. Mereka kehilangan wujud asli mereka yang tampan, berubah wujud menjadi sosok yang sangat lucu. Melihat itu, Sang Hyang Tunggal memutuskan bahwa keduanya gagal dalam mengikuti sayembara, dan yang berhasil adalah Manikmaya. Kedua putra Sang Hyang Tunggal, Antaga dan Ismaya, protes. Ismaya memprotes karena Manikmaya sama sekali belum mencobanya, jadi belum bisa diukur kemampuannya, kesaktiannya. Disitulah letak sayembara dari Sang Hyang Tunggal, bahwasanya yang harus menjadi Raja Dewa itu adalah dia yang sakti, dia yang kuat, dia yang tangguh, dan juga dia yang cerdas. Terbukti, Manikmaya memiliki kesaktian yang hampir sama dengan kedua saudaranya, memiliki kekuatan yang hampir sama dengan kedua saudaranya, kegigihan yang hampir sama dengan kedua saudaranya. Namun kecerdasannya lebih tinggi Manikmaya daripada kedua saudaranya. Kedua putra Sang Hyang Tunggal memprotes. Manikmaya belum melakukan apa-apa, tapi dia sebagai pemenang. Kemudian disitulah Sang Hyang Tunggal menjelaskan bahwa dengan berdiamnya Manikmaya tidak mengikuti sayembara itu, tidak mencoba menelan gunung jamur dipa, itu sudah bentuk dan wujud dari kecerdasannya. Karena sesakti apapun gunung jamur dipa tetap tidak akan bisa ditelan, tetap tidak akan bisa dimakan. Manikmaya diam melihat kedua saudaranya bertengkar, berseteru, memperebutkan kekuasaan. Namun disitulah justru si Manikmaya mendapatkan poin bahwa dia lebih cerdas dari kedua saudaranya. Kemudian Antaga dan Ismaya menyadari kesalahannya, menyadari kekeliruannya, bahwa mereka terlalu berambisi tanpa berpikir lebih jauh lagi, terlalu memaksakan kehendak. Nasi sudah menjadi bubur, semua sudah terlanjur, tidak bisa dirubah kembali. Sang Hyang Tunggal tidak bisa mengembalikan wujud kedua putranya ke wujud semula. Ia hanya bisa memberikan masa depan kepada kedua putranya dengan jalan yang sudah
dipilihnya sendiri, dengan jalan hidup yang sudah dipilihnya sendiri. Mungkin memang sudah takdir Dewata yang agung bahwa mereka berdua harus menjalani hidup seperti itu. Kemudian Sang Yang Tunggal menurunkan Antaga agar turun ke bumi. Sebelum turun, ia merubah nama Antaga menjadi Togok Sarawita. Ia diturunkan ke bumi, ditugaskan untuk menjaga atau melindungi kedamaian di dunia. Dan khusus untuk Togok Sarawita ditugaskan untuk mengikuti raja-raja seberang atau raja-raja yang watak angkara murka untuk menyadarkannya. Sama-sama membasmi kejahatan. Namun Togok Sarawita bertugas menenangkan raja-raja serakah, raja-raja penuh angkara murka agar segera bertobat atau segera sadar. Sementara Ismaya diturunkan ke bumi dan diberi nama Semar Badranaya. Keduanya diturunkan ke bumi menjalani kehidupan sebagai manusia. Sementara Kahyangan diserahkan kepada Manikmaya yang kemudian terkenal dengan nama Batara Guru. Batara Guru berkuasa di Kahyangan Suralaya menjadi raja para dewa. Sementara Togok Sarawita turun ke bumi menjadi pamomong atau pengasuh raja-raja seberang. Sementara Semar Badranaya turun ke bumi menjadi pamomong satria berbudi luhur, menjadi pengasuh satria-satria berbudi luhur. Turunnya Semar Badranaya ke bumi hampir bersamaan dengan turunnya Resi Manumayasa di pertapaan Saptarengga. Suatu ketika Semar Badranaya berlari karena dikejar-kejar 2 ekor harimau. Dia berlari minta tolong. Semar Badranaya yang sudah berubah wujud menjadi manusia biasa, sudah menjalani kehidupan sebagai manusia, berlari minta tolong karena dikejar oleh 2 ekor harimau. Kemudian ia bertemu dengan Manumayasa. Manumayasa langsung menolong Semar Badranaya. Kemudian ia memanah 2 ekor harimau itu, yang kemudian setelah terkena panah dari Manumayasa, 2 ekor harimau itu berubah wujud menjadi 2 orang wanita yang sangat cantik. Manumayasa dan Badranaya segera mendekati wanita itu. Kemudian kedua wanita itu mengaku bernama Dewi Kanastri dan Dewi Kaniraras. Setelah bercakap-cakap, setelah berdiskusi, setelah perkenalan, setelah banyaklah apa yang dilakukannya, akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Dewi Kaniraras dinikahi oleh Resi Manumayasa, sementara Dewi Kanastri dinikahi oleh Semar Badranaya yang kemudian pindah ke suatu tempat yang bernama Karang Kabulutan atau Karang Kadempel. Disitulah Semar Badranaya menetap, disitulah Semar Badranaya tinggal. Di situ menjadi pengasuh, menjadi pamomong, menjadi pelindung bagi warga-warga di sekitar. Ya, kesatria yang datang mencari Semar Badranaya. Semar Badranaya memiliki hidup yang sangat panjang. Ditakdirkan hidup di dunia mengikuti kesatria-kesatria sakti, kesatria-kesatria sejati, menjadi pamomong. Dalam lakon wayang, Semar Badranaya pasti akan ikut tokoh-tokoh yang baik. Karena merasa kesepian, Semar Badranaya memohon kepada dewa agar diberi teman. Kemudian dewa di Kahyangan menyabda bayang-bayang Semar, yang kemudian disabda, bayang-bayang Semar disabda menjadi sosok manusia yang mirip dengan Semar. Diturunkan ke bumi, kemudian ditugaskan untuk mengawani atau menemani Semar Badranaya yang kemudian terkenal dengan nama Bagong. Pada suatu ketika putra Raja Gandharwa berkelahi, bertarung berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun. Mereka terus melakukan pertarungan, perkelahian sampai badan mereka, tubuh mereka rusak, cacat. Wajah mereka yang tampan, kesaktian mereka yang luar biasa punah, bahkan tubuh mereka menjadi cacat. Ada yang pincang, ada yang tangannya patah, matanya kero. Semar datang mendamaikan keduanya yang sedang berseteru, mendamaikan keduanya yang sedang bertengkar. Apa yang mereka ributkan? Mereka sadar bahwa mereka sudah melakukan kesalahan setelah menyadari bahwasanya bentuk dan tubuh mereka sudah berubah.
kemudian oleh Semar. Dua orang itu diberi nama Nalagareng dan Petruk. Kedua orang itu, Nalagareng dan Petruk, kemudian berjanji akan mengikuti Semar Badranaya, mengabdi kepada Semar Badranaya. Kemudian Semar Badranaya mengajak keduanya ke Karangkadempel bertemu dengan Bagong, sehingga di Karangkadempel mereka tinggal berempat: Semar Badranaya, Nalagareng, Petruk, dan Bagong, yang kemudian mereka terkenal dengan nama Punakawan. Di Mayapada kemudian Togog mendapatkan kawan setia, yaitu Bilung. Sementara Semar mendapatkan ponakawan atau menjadi ponakawan dengan ditemani oleh ketiga anak angkatnya, yaitu Nalagareng, Petruk, dan Bagong. Keduanya antara Togog dan Semar sama-sama bertugas jaga ketentraman dunia. Togog selalu mengikuti raja-raja seberang, raja-raja yang serakah, raja-raja yang haus angkara murka. Maksud Togog dan Bilung mengasuh para raja-raja seberang itu ialah untuk menasihati, membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Namun karena watak angkara murka dari raja-raja seberang itu, sehingga tidak mendengarkan Togog dan Bilung, pada akhirnya mereka akan musnah, kalah oleh para kesatria-kesatria yang diasuh atau dimomong oleh Ki Lurah Semar Badranaya. Karena Ki Lurah Semar Badranaya dan anak-anaknya mengikuti para kesatria yang baik, yang berbudi luhur, yang berbudi bawah laksana, seperti Pandawa dan keturunannya. Mereka berdua sama-sama dewa yang diturunkan dari Kahyangan, yang memang ditakdirkan hidup di Mayapada menjadi pamomong penghuni Mayapada. Sering terjadi perselisihan paham antara Ki Lurah Semar Badranaya dan para dewa di Kahyangan. Semar Badranaya sering sekali berselisih paham dengan adiknya Batara Manikmaya atau Batara Guru yang menjadi raja di Kahyangan Soralaya. Biasanya terjadi karena Semar memprotes kebijakan yang diambil oleh raja dewa atau Batara Guru, yang sering dianggap salah atau dianggap tidak benar oleh Ki Lurah Semar Badranaya. Oke Sobat Jiru Sinema dimanapun berada, sampai di sini dulu kisah-kisah dari Jiru Sinema. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Cikidiu.